Podcast Kualisem 8 akan dimulai dalam beberapa detik. Bagi pendengar yang sudah pencet follow, dipersilakan menikmati podcast ini. Halo. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi sama podcast Kualisem 8. Di sini ada aku, Asmin Zahrani, dan teman aku. Sudah pastinya Elbo Raihan. Halo semuanya, kembali lagi sama Yang aku. paling lengkap deh. Oke, hari ini kita mau ngebahas tentang jurusan yang dikiranya sama padahal ternyata beda, guys. Ini Boleh. banyak yang salah sangka ya. Banyak yang salah sangka sama jurusan ini. Boleh dong. Kita kenalin dulu kali ya tamu kita hari ini ya. Boleh. Siapa dulu nih yang mau kenalan? Mungkin ladies first, Nadine. Silahkan memperkenalkan diri. Oke, halo semua. Kenalin, nama aku Nadine dari Kesehatan Masyarakat Unsur Angkatan 2021. Kece banget, Kesmas Unsur. Satu lagi siapa nih? Mas Halo kece. semuanya, perkenalkan aku Zidan di sini dari Keperawatan Unsur Angkatan 2021. Aduh, kece banget Keperawatan Unsur 2021. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih ya sama Kak Nadine sama Mas Zidan dari Kesehatan Masyarakat sama Keperawatan ya. Tuh. Oke, mungkin kita langsung tanya-tanya aja nggak sih biar nggak kebanyakan caci-caci itu. Cincong ya. Ya kan, kita langsung aja nih, kita langsung kasih pertanyaan biar kayak Mbak Nadine juga kaget gitu loh. Kayak, loh, udah dikasih pertanyaan gitu. Harusnya sih gitu. Kaget TBL. Nih, mungkin kita langsung aja nih ya kasih pertanyaan ya. Boleh, silakan. Yang pertama nih, kayak kalian kan udah masuk jurusan ini kayak apa tadi, Kesehatan Masyarakat sama Perawatan. Alasan kalian memilih jurusan itu tuh apa sih? Siapa dulu yang mau jawab nih? Ya, kayak still deal-nya loh, kayak wah aku milih jurusan ini. Kayak kenapa sih gitu? Dari aku dulu kali ya, boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Jadi alasan masuk jurusan ini tuh karena yang pertama karena suka dengan kesehatan, terus dan apa ya? Karena kalau masuk ke FK nih, jujur aja kayak otaknya tuh nggak nyampe gitu buat belajar semuanya. Jadi yang rada itu ya udah keperawatan aja gitu. Jadi istilahnya keperawatan tuh bisa kayak versi light-nya ya. Versi light-nya, light modenya FK gitu ya. Jika kau merasa dibilang masuk gitu. kedokteran itu berat, masuklah ke perawatan, gitu kan? Boleh. Harusnya kamu dulu masuk ke perawatan. Mungkin ya. Aku nyasarnya jauh banget nih sekarang tapi. Oke. Kalau Nadine gimana nih? Kalau aku sendiri tuh awalnya karena jujur aja ya, aku kan nggak suka fisika sama sekali dan nggak ada niat pengen belajar fisika. Akhirnya ya milihnya jurusan-jurusan yang emang nggak ada fisikanya, maksudnya fisikanya nggak terlalu ini kan. Terus tadinya tuh mau milih, pilihan pertama aku tuh bukan Kesmas. Terus karena aku nggak boleh di luar, harus di Unsut, jadinya mau nggak mau pilihan keduanya ya udah deh yang nggak ada fisikanya juga. Akhirnya milihnya Kesmas dan ternyata jodohnya di Kesmas dan beneran nggak ada fisikanya sama sekali. Jadi bener-bener win-win solution untuk aku gitu sih. Anak lokal banget nih ya Mbak Nadine ya, nggak mau Iya, anak lokal banget lokal ya. aja gitu loh. Anti banget sama fisika akhirnya masuk Kesmas tuh guys. Yang nggak suka fisika boleh nih dicoba win-win solutionnya Nadine. Terus pertanyaan selanjutnya nih. Dulu tuh masuknya lewat jalur apa sih Kak? Atau jalur atas, jalur bawah, jalur samping, tengah, depan, belakang gitu kan. Boleh diceritain dong sama prosesnya nih. Yang paling manjur sih jalur orang dalam ya. Aduh. Siapa tahu. Agak serem ya. Mungkin dari siapa dulu nih? Mungkin Mbak Nadine dulu ya, biar Nadine gantian dulu ya. boleh. Aku masuknya jalur SBMPTN, bukan jalur orang dalam. Oke, pintar berarti nih. Jalur SBMPTN, gila. Kalau Zidan gimana nih? Sama sih, kita nggak pakai jalur orang dalam ya. Kita berjuang dengan kekuatan sendiri sampai masuk sini gitu. Mungkin lebih ke jalur tenaga dalam ya. Bener sih. Mengeluarkan semua energi ya kan. Betul juga. Jalur tenaga dalam otak dan pikiran gitu ya. Iya kan, harus mengeluarkan semuanya gitu. Betul. Terus ini kan untuk tips dan triknya tuh kayak
apa aja sih yang mau dikasih ke adik-adik nih? Mungkin adik-adik juga minat nih mau masuk ke kesehatan masyarakat atau mau ke keperawatan gitu. Ya kan tadi soalnya masuknya lewat SBM ya. Iya. Mungkin ada tips belajar atau tips berdoa biar masuk SBMPTN-nya itu gimana tuh? Padahal itu tadi sebelumnya aku mau tanya tips orang dalam, tapi ternyata nggak Bu. Ternyata Ternyata bukan nggak ada jadi yang pakai orang orang dalam, dalam. guys. Iya, ternyata nggak ada yang pakai orang dalam. Jadi nggak bisa ngasih tips triknya ya. Iya. Yuk, mungkin dari siapa dulu nih? Tadi kan ada Nadine nih, sekarang Zidan deh, boleh deh Iya tips nih. triknya nih. Oke, buat tips triknya masuk ke perawatan tuh yang pertama pasti belajar ya. Belajar gitu. Nggak usah bosan-bosan buat belajar. Terus berdoa juga jangan lupa karena belajar tanpa berdoa itu juga percuma kan. Iya tuh. Sombong itu namanya kalau kayak gitu. Terus apalagi ya tips triknya? Mungkin minta restu orang tua juga sebelum milih jurusan apa gitu yang mau kita pilih dan fokusin ke situ dulu gitu. Jangan yakin dan fokus saja ke jurusan yang bakal kita pilih. Karena selain doa, restu orang tua juga penting ya. Betul. Guys, itu juga. Karena katanya tuh restu orang tua tuh restu Tuhan juga, guys. Iya tuh. Oke. Gitu. Kalau Nadine gimana nih? Kalau aku sebenarnya sama-sama sih kayak Zidan, maksudnya belajar juga ya. Terus sering ikut tryout atau latihan soal pokoknya, karena ya kalau misalkan kita cuma baca materi doang nggak latihan soal kan sama aja kan, percuma, kayak kita nggak tahu batas kemampuan kita sampai mana. Terus kalau misalkan udah ikut tryout gitu kan biasanya keluar tuh nilainya sama kayak salahnya di mana. Nah itu jangan pernah bosan untuk review ulang loh, jadi kayak kita tahu, oh aku masih lemah di bagian ini. Terus kalau misalkan kan kita yang paling ngerti diri kita sendiri nih, kayak misalkan contohnya aku dulu tuh nggak begitu bisa di TKA. Jadinya akhirnya aku harus nyusun strategi dong. Mau nggak mau nilaiku harus tinggi juga, tapi dengan cara aku ningkatin di bagian TPS-nya. Jadi TPS tuh aku benar-benar nargetin nilainya tinggi supaya apa? Supaya nanti pas udah di akhir nilainya TK aku yang kurang bisa kebantu gitu loh dari subtes TPS-nya gitu sih. Terus tuh orang tua juga perlu banget, sering-sering aja minta doa ke orang tua kalau misalkan kayak mau ke jurusan ini minta tolong didoain ya. Terus minta juga untuk minta tolong ke teman-teman kalian juga untuk didoain juga, doain bareng-bareng aja. Terus abis itu ya udah sih jangan takabur, jangan ngerasa kalau misalkan kalian menggampangkan sesuatu, pokoknya harus selalu merendah. Gitu sih kalau menurut aku. Merendah, Iya, jangan tinggi hati lah ya intinya ya. Ingat lah di atas langit masih ada Hotman Paris. Aduh. Kalian gak usah sok tinggi ya. Gitu. Di atas Hotman Paris masih ada Raffi Ahmad, guys. Iya, di atas Raffi Ahmad masih ada siapa? Masih ada Pak Jumbono. Aduh, ini Pak, bukan saya, Pak Elma, Pak. Nah, Pak. Nah, Oke. terus lanjut nih. Lanjut. Di jurusan ini nih, keperawatan sama kesehatan masyarakat. Kalian tuh sebenarnya belajar apa aja sih? Apa ngurusin penyakit-penyakit doang? Atau ngurusin merawat orang doang? Atau gimana sih? Coba bisa diceritain. Mungkin dari siapa dulu nih? Tadi kan udah Zidan dulu. Kalian Nadine, boleh Nadine? Oke, kalau misalkan di Kesmas itu kan fokus tadinya kan lebih ke promotif dan preventif kan. Kita belajar untuk bagaimana cara kita mempromosikan kesehatan sama pencegahan suatu penyakit. Jadi kita belajar tentang bagaimana sih suatu penyebaran penyakit itu bisa terjadi, kayak kita belajar epidemiologi, terus kita belajar anatomi fisiologi manusia juga ya di biomedik, terus kita juga ada pendekatan tentang perilaku dan budaya masyarakat, yaitu kita belajar di sosio-antro kesehatan, terus kita belajar tentang etika sama hukum kesehatan juga, gitu sih. Kalau misalnya di semester 1 aku belajar baru itu aja. Banyak juga ya. Iya, jadi nggak cuma kayak kesehatan doang ya, tapi ada hukum juga, ada etika juga, ada sosialnya juga, jadi macam-macam juga ya. Iya, ternyata banyak. Aku kira juga ngiranya gitu kayak kesehatan masyarakat ya udah ngurusin kesehatan doang gitu kan. Ternyata banyak. Ternyata banyak, boleh. Oh, kalau sekarang keperawatan nih, keperawatan belajarnya apa aja sih? Ya, kalau dari keperawatan, ya namanya keperawatan itu kan merawat ya. Jadi yang benar-benar dipelajari di sini tuh bagaimana cara kita merawat seseorang agar orang tersebut tuh jadi sehat kembali gitu. Dari yang tadinya
sakit gitu jadi sehat balik gitu. Terus kalau karena baru semester pertama ya, jadi yang dipelajari juga masih yang dasar-dasarnya dulu gitu. Kayak sama tadi anatomi fisiologi manusia secara menyeluruh, terus teori dan ya pemenuhan kebutuhan dasar manusianya gitu. Mungkin di semester 1 baru itu dulu. Makanya makanya banyak yang bilang dua jurusan ini tuh mirip ya. Sebenarnya beda ya. Kalau keperawatan tuh lebih merawat, tapi kalau yang kesehatan masyarakat tuh lebih ke pencegahan itu ya, kayak mempromosikan kesehatan dan lain-lain gitu. Oke, Berarti dapat kalau insight baru nih. ya berarti nanti kalau Kak Zidan nggak kerja, berarti Kak Nadine kerjanya bagus. Bener juga. Hanya berhasil kan? Aduh ya Iya, Allah, bisa. Betul, korelasi, bener. Oke. Aku mau tanya juga nih, mungkin kayak apa ya? Biasanya kan kita kalau mau masuk jurusan atau mau kuliah kan lihat prospek kerjanya juga kan. Nah, Betul. nah ini kalau dari keperawatan sama kesehatan masyarakat tuh prospek kerjanya gimana sih? Jadi apa aja nanti kalau lulus gitu? Mungkin Kak Nadine dulu. Oke, kalau misalkan di jurusan kesehatan masyarakat ya, kita tuh ada 7 peminatan. Jadi ada biostatistik, ada promosi kesehatan, ada kesehatan reproduksi, ada K3, terus ada apa lagi ya? Kesehatan lingkungan dan lainnya. Dan itu tuh nanti prospek kerjanya bisa luas banget. Jadi kalau misalkan yang kayak contoh AKK nih, AKK itu dia bisa kerja di dinas kesehatan atau rumah sakit, terus puskesmas juga bisa. Terus kalau misalkan yang K3, peminatan K3, dia bisa kerjanya itu di perusahaan-perusahaan kayak mungkin Pertamina, terus mungkin Freeport, gitu tuh bisa. Terus kalau misalkan bisa Cashpro, dia bisa kerja di BKKBN, terus juga ada yang bisa kerja di BNN ya, narkoba. Terus abis itu bisa di rumah sakit jelas bisa, puskesmas ya pasti. Gitu sih. Intinya kalau misalnya Kesmas dia luas banget, jadi nggak terpaku hanya di puskesmas aja, tapi dia bisa di Dinkes, bisa di rumah sakit, dan lain-lain. Wow, ternyata banyak banget ya. Iya, aku kira selama ini kalau kosmas tuh cuma di puskesmas doang loh. Ternyata Ternyata luas, luas banget. guys. Bisa Kayak sampai agak bingung. perusahaan-perusahaan juga. Benar. Terus kalau dari keperawatan nih, gimana prospek kerjanya? Atau cuman di rumah sakit aja jadi perawat? Atau bisa gimana gitu? Ya, kalau yang pasti sih jadi perawat ya. Baik itu di instansi pelayanan kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas maupun di klinik. Terus bisa juga jadi perawat home care nih, kayak perawat yang melayani pasiennya di rumah gitu. Terus jadi dosen juga bisa pastinya, jadi dosen keperawatan. Ya paling itu aja sih. Intinya masih, Sama bisa nulis buku juga buat tentang keperawatan gitu. oh wow, bisa nulis buku juga ternyata. Wah, Kalau luas juga jadi ya lumayan ini ya. bisa nggak? Dan jadi apa namanya? Perawat orang kaya. Aduh, Waduh, bisa gimana kali ya. tuh? Maksudnya kan Tapi kayak kalau mungkin kalau ada home care tuh bisa loh. mungkin Ngerawatnya, Iya, ada home jadi care home bisa care itu. ya mungkin ya. iya, ngerawatnya Hotman Paris gitu kan, siapa tahu. Kan biasanya di film-film ada tuh ya kan, kayak merawat orang kaya yang udah mau itu seksual mau atau apa gitu kan. Bisa itu, Bisa nih. Terus nih, ini terakhir banget nih. Rekomendasi universitas yang bagus di jurusan ini. Padahal aku udah tahu sih jawabannya apa, karena kalian berdua dari univ yang sama. Ya kira-kira mungkin kayak rasanya gimana ya? Ada yang lebih bagus mungkin dari univ kalian? Gimana nih? Siapa dulu yang mau jawab? Atau barengan? Barengan aja mungkin ya. Atau mungkin Jidan dulu udah. Kalau dari keperawatan aja mungkin yang paling recommended atau kayak misalnya bisa jadi pilihan utama tuh mana sih gitu. Mungkin yang Unsut mau jadi cadangan nih misalnya gitu kan. Ya, kalau dari aku kan di Unsut nih, jadi ya rekomend yang bagus ya di Unsut gitu. Ini Sudah tipe-tipe diduga. pedagang tuh seperti ini. Promosi ya. Iya. Kalian bagus mana? Bagus produk saya dong. Gitu. Kira-kira apa nih? Jawab dengan jujur gitu. Ya, kita tahu kan univ yang bagus di Indonesia di mana, ya pasti jurusannya juga bagus gitu. Ya di Universitas Indonesia gitu bagus, di UGM juga bagus, atau di Undip juga bagus gitu. Tapi tetap yang paling bagus Unsut. Iya, makanya unsur lah ya. Deket Lokal lah ya. pride lah ya. Lokal pride.
Betul. Alright banget nih anaknya Subah. Kalau dari Kak Nadine, Sama aja sih kayaknya. kayaknya sama sih berarti. Iya dong, sama dong. Tetap ya promosinya Unsut. Karena bener-bener Unsut Pride. Udah deket gitu kan ya. Mater Bener. kebanggaan Deket gitu terus ya. murah gitu ya. Nggak perlu mikirin kos. Nggak Betul, perlu betul, mikirin betul. uang makan. Iya bener juga, bener juga. Recommended pokoknya. Udah still deal batu sih sebenarnya sih. Tapi kalau misalnya nih ada kepengen milih yang beda gitu sama Kak Nadine, kira-kira rekomendasinya mana? Oke, kalau misalkan Kesmas ya, kesehatan masyarakat, menurut aku universitas yang bagus tuh UI ya, jelas UI. Terus ada Undip juga, itu juga bagus. Terus kalau nggak salah UNER juga dia bagus sih Kesmasnya. Tapi yang paling bagus tetap. Tetap Unsut ya. Iya, Iya, tetap Unsut. Baik lagi promosi. iya promosi. Gak Aku apa-apa. kira tadi kamu mau bilang UI loh, Mi. Ternyata Unsut. Tidak sesuai ekspektasi. Unsut dong. Kan di sini kita dari Unsut guys. Gak boleh gitu. Takutnya nanti aku digerendeng di Iya. apa-apain teman aku Unsut. Iya, tiba-tiba dicegat kan di jalan kan gak lucu gitu. Cegat dia kan. Iya. Ya, udah cukup ini kayaknya ya. Perbincangan kita, percakapan kita, pertanyaan kita kayaknya udah cukup sih kalau dari aku. Iya. Kalau dari Kak Asmi, gimana? Apakah ada pertanyaan lagi mungkin? Udah cukup juga karena kita udah hampir 20 menit nih ngomong-ngomong gak kerasa gitu ya. Kerasa ya. Padahal cuma ngomong-ngomong santai doang, wacincong bareng Kak Nadine sama Mas Zidan di Mas sini. Zidan. Oke, sampai jumpa di podcast-podcast lain. Makasih Nadine sama Zidan udah mau datang ke podcast Koalisi 8. Maaf kalau misalkan kita hari ini MC-nya rada gak jelas. Kamu kan, bukan aku kan? Kamu Iya, kan? saya sih dari ini ya Kak. Heeh. Oke, makasih banget udah sharing-sharing sama kita, sama adik-adik. Semoga nanti adik-adik bisa dapat insight yang baru. Terus mungkin bisa nyusul Kak Nadine sama Kak Zidan ke Kesmas sama keperawatan Unsut. Karena- Oke. Karena yang paling bagus di mana? Tetap di Tetap Unsut. di Unsut. Di Unsut dong. Oke deh, sampai jumpa di podcast question selanjutnya. Dadah. Ya, see you. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.